Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang dirahmati Allah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik, penuh hikmah dan pembelajaran, tentang seorang penghafal Al-Quran yang menikah dengan laki-laki yang mendapat kutukan menjadi kuda putih. Tapi pada akhirnya dia dapat membebaskan kutukan tersebut berkat tekad dan keyakinannya yang kuat. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai, supaya tidak salah pemahaman. Dan jangan lupa, tuliskan sholawat atas Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sebagai bukti dan tanda kecintaan kita kepada beliau. Dikisahkan, di sebuah desa ada sepasang suami istri yang kaya, yang sudah lama menikah tapi belum juga dikaruniai anak. Mereka adalah Dahlan dan Sumirah. Keluarga ini hidup dalam kekayaan, namun menghadapi ujian karena tidak memiliki keturunan. Mereka sudah melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan anak, termasuk berkonsultasi dengan dokter dan memberi sedekah kepada fakir miskin, namun tetap belum berhasil. Kisah ini memiliki rahasia dan hikmah yang luar biasa, yang akan kita simak bersama. Tapi sebelumnya, bantu dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan share video ini, supaya channel ini berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Dahlan adalah seorang pria kaya yang tinggal di sebuah desa. Ia memiliki lahan pertanian yang luas, dan banyak pekerja yang setia padanya. Kekayaannya melimpah ruah. Namun ada satu hal yang membuatnya sedih. Ia dan istrinya, Sumirah, belum dikaruniai seorang anak. Pasangan ini telah mencoba berbagai cara, mulai dari berkonsultasi dengan dokter, memberikan sedekah kepada orang miskin, hingga menggelar pernikahan massal untuk para gadis yatim. Namun usaha mereka belum juga membuahkan hasil. Suatu pagi, ada seorang lelaki tua fakir datang ke rumah Dahlan. Pelayannya memberitahu Sumirah bahwa lelaki tua itu ingin bertemu dengannya dan menolak untuk berbicara dengan para pelayan. Sumirah yang merasa heran, menemuinya dengan membawa semangkuk nasi untuk diberikan kepadanya. Saat ia menyerahkan nasi itu, lelaki tua tersebut tersenyum lembut dan berkata, "Wahai orang baik, wajahmu terlihat muram. Apakah ada masalah yang membebanimu?" kata lelaki tua itu. Sumirah terkejut, tidak menyangka lelaki tua itu dapat membaca perasaannya. Dengan suara bergetar ia menceritakan, "Kami belum dikaruniai seorang anak. Kami telah berusaha dengan berbagai cara, namun belum juga berhasil. Kami khawatir tidak akan memiliki penerus untuk kekayaan kami." Lelaki tua itu tampak sedih mendengarnya. Setelah sejenak terdiam, ia berkata, "Keinginanmu untuk memiliki anak akan segera terkabul. Namun ada satu hal yang harus kalian ketahui, anak laki-laki yang akan dianugerahkan kepadamu hanya akan hidup selama 14 tahun. Setelah itu dia akan meninggalkan kalian." Sumirah terkejut mendengar ramalan lelaki tua itu, namun ia juga merasa lega, karena akhirnya ada secercah harapan untuk memiliki anak. Dengan mata berkaca-kaca, lelaki tua itu melanjutkan, "Ambillah nasi ini, masaklah menjadi bubur dan makanlah bersama suamimu. Kemudian berdoalah, doa kalian akan terkabul. Kalian akan mendapatkan putra yang kalian inginkan." Sumirah segera menemui suaminya dan menceritakan semua yang terjadi. "Dahlan," lelaki tua itu memberikan kita harapan. Dia berkata, "Jika kita memasak bubur dari nasi ini dan memakannya, kita akan dikaruniai seorang putra." Dahlan awalnya ragu, mengingat usaha mereka selama ini yang tak kunjung membuahkan hasil. Namun melihat keyakinan istrinya, ia akhirnya setuju. Malam itu Sumirah dengan tangannya sendiri memasak bubur dan menyajikannya untuk makan malam. Setelah makan, mereka berdua berdoa dengan khusyuk memohon kepada Tuhan agar diberikan keturunan. Beberapa hari berikutnya, Sumirah merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Setelah diperiksa, ternyata Sumirah hamil. Dahlan dan Sumirah sangat bahagia. Mereka merasa ini adalah jawaban atas doa mereka selama ini. Setelah 9 bulan mengandung, Sumirah akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka memberinya nama Rahmat. Keluarga Dahlan sangat bersyukur dan merayakan kelahiran anaknya dengan penuh sukacita. Selama 7 hari, mereka berbagi kebahagiaan dengan masyarakat desa, memberikan makanan dan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun begitu, Dahlan masih ingin memastikan nasib putranya. Ia pun memanggil seorang peramal terkenal yang mampu membaca garis tangan seseorang. Setelah memeriksa garis tangan anaknya, peramal itu mengulang ramalan lelaki tua sebelumnya.
Anaknya ini akan hidup selama 14 tahun, setelah itu dirinya akan meninggalkannya. Dahlan dan Sumirah terkejut mendengar ramalan itu. Mereka teringat kembali kata-kata lelaki tua yang pernah datang ke rumahnya. Meskipun sedih, Dahlan dan Sumirah berusaha menikmati setiap momen bersama Rohmat anaknya. Mereka memanjakannya dan memenuhi setiap keinginannya. Rohmat pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Dahlan dan Sumirah menyadari bahwa memiliki Rohmat, meskipun hanya sebentar, adalah anugerah terbesar dalam hidup mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kebahagiaan keluarga Dahlan menjadi sorotan masyarakat desa. Namun di balik senyum dan tawa mereka, tersimpan rahasia tentang nasib Rohmat yang tidak diketahui siapapun. Saat Rohmat menginjak usia 12 tahun, ia mulai menunjukkan rasa ingin tahu tentang dunia luar. Ayah, aku ingin melihat tanah-tanah kita. Aku ingin menjelajah dan belajar tentang apa yang kita miliki. Aku tidak ingin terus-terusan di rumah. Aku ingin tahu lebih banyak, pinta Rohmat kepada ayahnya. Dahlan merasa dilema. Ia ingin melindungi Rohmat dari bahaya di luar sana, mengingat ramalan tentang masa hidup Rohmat yang singkat. Namun ia juga tidak ingin membatasi kebebasan anaknya. Akhirnya Dahlan memutuskan untuk mengizinkan Rohmat menjelajah, dengan satu syarat. Baiklah, tapi kamu tidak boleh pergi kemana-mana, hanya melihat tanah-tanah kita. Dan ingat, jangan pernah menceritakan rahasia tentang takdirmu kepada siapapun, ini rahasia kita. Rohmat yang sangat patuh pada ayahnya setuju, dan berjanji untuk menjaga rahasia tersebut. Suatu hari, Sumirah mengusulkan pada suaminya agar mereka mencarikan istri untuk Rohmat. Dahlan, kita harus menikahkan Rohmat. Ia sudah cukup dewasa, dan aku ingin dia memiliki pendamping yang baik, sebelum dia meninggalkan kita, kata Sumirah. Dahlan awalnya ragu, merasa Rohmat masih terlalu muda. Namun setelah mengingat ramalan lelaki tua, dia merasa perlu mencarikan istri yang tepat untuk Rohmat, agar kebahagiaan anaknya lengkap selama waktu yang tersisa. Baiklah, aku akan mencari nasihat ke lelaki tua, yang pernah memberi kita kabar baik tentang kelahiran anak kita. Mungkin dia bisa membantu kita menemukan gadis yang tepat, kata Dahlan pada istrinya. Kemudian, para pelayan pun ditugaskan untuk mencari lelaki tua, yang pernah datang ke rumah mereka beberapa tahun lalu. Setelah pencarian yang panjang, para pelayan akhirnya menemukan lelaki tua itu di sebuah gubuk di tepi hutan, sedang berdoa dengan khusyuk. Mereka membawa lelaki tua itu ke rumah dengan hormat. Dahlan kemudian menceritakan tentang Rohmat dan keinginannya untuk menikahkannya. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, carilah gadis yang hafal Al-Quran, seorang yang sholehah. Doa seorang istri yang salehah dapat mengubah takdir. Dahlan mengikuti nasihat lelaki tua itu, dan mencari gadis yang memenuhi kriteria tersebut. Akhirnya, ia menemukan Anita, seorang gadis dari keluarga sederhana namun dikenal salehah dan hafal Al-Quran. Dahlan dan keluarganya mengatur pernikahan Rohmat dan Anita, memastikan semuanya berjalan dengan sempurna. Namun, Dahlan masih merasa khawatir tentang rahasia masa hidup Rohmat. Dia pun memanggil Rohmat dan berkata, "Nak, apapun yang terjadi, jangan pernah kamu menceritakan tentang ramalan umurmu kepada istrimu. Ini rahasia kita." Rahmat mengangguk, memahami pentingnya menjaga rahasia tersebut. Setelah menikah, Rohmat dan Anita menjalani kehidupan yang bahagia. Namun memasuki usia 14 tahun, Rohmat mulai menunjukkan perilaku aneh. Setiap malam ia pergi meninggalkan kamar, sementara Anita tertidur lelap. Anita, yang awalnya tidak menyadari hal ini, kini mulai merasa curiga. Ketika ia terbangun di tengah malam dan menemukan tempat tidur Rohmat kosong, ia merasa sedih dan khawatir, namun ia tidak ingin bertanya pada siapapun. Suatu hari, Anita bertemu dengan seorang nenek penjual bunga yang sering ia temui di pasar. Nenek itu melihat kesedihan di wajah Anita dan bertanya, "Ada apa, Nak? Kamu terlihat muram." Anita yang sudah merasa nyaman dengan nenek itu, menceritakan tentang perilaku suaminya yang sering pergi di tengah malam. "Kamu harus mengikutinya, Nak. Malam ini kamu jangan tidur dan lihat kemana suamimu pergi," saran nenek itu. Anita ragu, namun nenek itu memberikan ide untuk membuat luka kecil di tangannya dan mengoleskan cabai, supaya Anita tidak tertidur. Malam itu, Anita mengikuti saran nenek tersebut. Ia membuat luka kecil di tangannya, lalu mengolesinya dengan cabai. Meskipun merasa sedikit sakit, tapi ia lakukan demi bisa terjaga dan tidak tertidur. Saat Rohmat bangun dan hendak pergi, Anita menghadangnya. "Rohmat, kamu mau pergi kemana? Ini sudah malam. Siapa yang akan kamu temui?" tanya Anita dengan suara bergetar. Rohmat terkejut. Ia tidak menyangka Anita akan mengetahui kepergiannya.
Namun ia tetap menjaga rahasia dan tidak menceritakannya pada Anita. "Maafkan aku Anita, ada hal yang tidak bisa aku ceritakan padamu. Tolong percayalah padaku," kata Rohmat. Anita merasa sedih dan kecewa, namun ia tidak bisa memaksa suaminya. Keesokan harinya, Anita kembali menemui nenek penjual bunga dan menceritakan apa yang terjadi. "Aku sudah mencoba, tapi dia tetap tidak mau menceritakannya," kata Anita. Nenek itu memberikan saran lain. "Jika dia tidak mau menceritakannya, mungkin kamu bisa membantunya tanpa dia sadari. Teruslah berdoa dan perkuat ibadahmu, nak." Malam berikutnya, Anita kembali mencoba untuk mencari tahu. Kali ini, saat Rohmat hendak pergi, Anita memohon padanya. "Rohmat, jika kamu tidak bisa menceritakannya padaku, setidaknya izinkan aku tahu apa yang terjadi. Aku ingin membantumu." Rohmat yang melihat ketulusan istrinya, akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan menunjukkan sesuatu padamu, tapi kamu harus berjanji untuk tidak terkejut dan tetap tenang." Anita mengangguk. Rohmat kemudian mengambil sejumput beras dan membacakan doa. "Peganglah beras ini, lemparkan ke arahku dengan tangan kananmu, lalu dengan tangan kirimu." Anita mengikuti perintah Rahmat. Saat ia melemparkan beras dengan tangan kanan, Rohmat tiba-tiba berubah menjadi seekor kuda putih yang anggun. Anita terkejut, namun ia tetap ingat untuk melemparkan beras lagi dengan tangan kirinya. Setelah melempar beras dengan tangan kiri, kuda itu kembali berubah menjadi Rohmat. "Rohmat, apa yang terjadi padamu?" tanya Anita dengan cemas. Rohmat kemudian menjelaskan, "Ini adalah kutukan yang menimpaku. Setiap malam, aku akan berubah menjadi kuda putih dan harus pergi ke tempat tertentu. Aku tidak bisa menghindarinya." Anita merasa sedih mendengar hal itu. "Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu, Rahmat?" kata Anita. Rohmat menjawab, "Aku tidak tahu. Aku hanya ingin kamu tetap bersamaku dan tidak memberitahukan kepada siapapun tentang hal ini." Anita berjanji akan merahasiakan hal tersebut. Namun pada suatu malam, setelah Rohmat pergi, ia tidak kembali. Anita menunggu dengan cemas, namun suaminya tidak muncul juga. Pagi harinya ia memberanikan diri untuk memberitahu mertuanya, Dahlan dan Sumirah. Dahlan dan Sumirah terkejut, mereka sedih mendengar kabar tersebut. Mereka menyadari bahwa saat yang ditakutkan telah tiba. Rohmat telah mencapai usia 14 tahun, sesuai dengan ramalan lelaki tua dulu. Anita yang merasa bersalah karena tidak bisa membantu suaminya, memutuskan untuk mencari Rohmat. Ia meminta izin kepada mertuanya. "Ayah, ibu, izinkan aku mencari suamiku. Aku akan melakukan apapun untuk menemukannya." Dahlan dan Sumirah memberikan izin dan doa restu mereka. Anita kemudian mengubah penampilannya, mengenakan pakaian sederhana dan membawa bekal secukupnya. Ia bertekad untuk menemukan Rohmat, apapun yang terjadi. Dalam perjalanannya, Anita bertemu dengan nenek penjual bunga. Nenek itu memberikan petunjuk. "Pergilah ke hutan di ujung desa, di sana ada sebuah gubuk, tempat hamba Allah tinggal. Mungkin dia bisa membantumu." Anita pun mengikuti petunjuk nenek tersebut dan pergi ke sana. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Anita menemukan gubuk yang dimaksud. Di dalam ada seorang lelaki tua sedang berdoa. Setelah selesai, lelaki tua tersebut menyapa Anita. "Anakku, apa yang membawamu ke sini?" Anita kemudian menceritakan semuanya tentang suaminya, yang setiap malam berubah menjadi kuda dan kini hilang. Lelaki tua itu mendengarkan dengan seksama. "Anakku, suamimu berada di bawah pengaruh sihir jahat. Untuk membebaskannya, kamu harus mendapatkan 3 helai rambut dari kuda liar di hutan ini." Anita terkejut, namun ia bertekad untuk melakukannya. "Bagaimana caranya, Pak?" tanyanya. Lelaki tua itu memberikan sebuah kantong kecil berisi ramuan. "Taburkan ramuan ini di dekat sungai. Saat matahari terbit, kuda liar itu akan datang untuk minum. Saat itulah, kamu bisa mengambil rambutnya." Anita mengikuti saran lelaki tua tersebut. Dengan penuh keberanian, ia menunggu di dekat sungai. Benar saja, tak berselang lama, seekor kuda liar muncul dan minum di sungai itu. Dengan hati-hati, Anita mendekati kuda itu dan berhasil mengambil 3 helai rambutnya. Ia kembali ke gubuk dan menyerahkan rambut tersebut kepada lelaki tua. "Bagus sekali. Sekarang kembalilah ke tempat di mana suamimu menghilang. Bakar rambut itu dan ucapkan doa ini." Kemudian lelaki tua itu mengajarkan sebuah doa kepada Anita. Anita pun segera kembali ke rumahnya dan melakukan apa yang diperintahkan lelaki tua tadi.
Setelah membakar rambut kuda dan mengucapkan doa, tiba-tiba muncul kilatan cahaya. Dan tiba-tiba, Rohmat pun muncul di hadapan Anita. Ia tampak lelah, namun tetap tersenyum. "Anita, terima kasih. Kamu telah membebaskan aku dari kutukan." Anita merasa gembira dan bersyukur, karena Rohmat telah kembali, dan terbebas dari pengaruh sihir jahat yang selama ini menyiksanya. Mereka pun kemudian berpelukan dengan penuh haru dan bahagia. Dahlan dan Sumirah juga sangat bahagia melihat putra mereka kembali. Mereka kemudian berkumpul dan Rohmat menceritakan semuanya. "Kutukan itu berasal dari seorang penyihir yang iri pada kebahagiaan kita. Namun berkat doa dan usaha Anita yang tulus, aku bisa terbebas," kata Rohmat. Dahlan dan istrinya merasa lega dan bersyukur. "Anakku, inilah pentingnya memiliki pasangan yang salehah." Nasihat lelaki tua fakir itu benar adanya. Seorang hafiz Al-Quran memiliki kekuatan doa yang luar biasa. Rohmat dan Anita kembali menjalani kehidupan yang bahagia. Mereka bersyukur telah bisa melewati masa-masa sulit. Mereka kemudian berbagi kisah dengan masyarakat desa. Kisah mereka menginspirasi banyak orang tentang kekuatan doa, iman dan keikhlasan. Jika kita selalu berpegang pada Al-Quran dan perintah Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, kata Dahlan kepada masyarakat desa. Akhirnya mereka semua hidup bahagia dan damai. Mereka mensyukuri setiap anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pemirsa yang sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga kisah ini bermanfaat. Amin. Jangan lupa berikan like, subscribe dan share video ini, supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.